adik-adik, selamat datang di Sofia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo adik-adik, kali ini kita akan latihan soal TKA SMA untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, agar berbeda dari video sebelumnya, untuk latihan soal kali ini kita akan mengerjakan soal esai. Walaupun menurut Kemendikbud, TKA sendiri itu nanti bentuknya adalah pilihan jawaban dan multiple choice gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita latihan menggunakan esai agar lebih tertantang gitu ya. Oke, kita langsung mulai saja. Soal nomor 1. Pada kalimat kedua, penggunaan kata yang tidak baku terdapat dalam kata. Oke, seperti biasa untuk bahasa Indonesia kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Yang ditanya adalah di kalimat 2. Di kalimat 2 berarti, ini kan kalimat pertama, berarti sampai sini. Nah, kalimat kedua di sini. Dari kata pertama sampai titik selanjutnya di sini, hidup. Oke, kita coba baca. Pertama, mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Mana kata yang kira-kira tidak baku? Coba ayo menurut adik-adik, yang mana yang tidak baku? Kata yang tidak baku terdapat pada kata ini, bertanggung jawab. Kenapa? Karena bertanggung jawab itu berasal dari dua suku kata. Berasal dari dua kata yaitu tanggung dan jawab. Seharusnya bertanggung jawab ini tidak digabung. Kenapa? Karena diberi imbuhan hanya kata tanggungnya saja. Bertanggung jawab yang dikasih imbuhan adalah tanggung jawab yaitu ber. Sedangkan si jawabnya ini tidak dikasih imbuhan apa-apa. Jadi seharusnya bertanggung jawab ini yang benar tulisannya adalah bertanggung kemudian spasi, baru jawab. Gitu. Nah, kalau kita kasih dua-duanya imbuhan, misalnya pertanggung jawaban ya. Pertanggung jawaban. Nah, ini tidak diberikan spasi. Karena tanggung dikasih imbuhan per, jawaban dikasih imbuhan an. Gitu. Jadi kata yang tidak baku terdapat pada kata bertanggung jawab. Soal nomor 2. Pada paragraf tersebut, kesalahan penulisan kata ditemukan pada kalimat bernomor. Oke, ini ada sebuah teks. Silakan adik-adik membaca teksnya. Manakah yang terdapat kesalahan penulisan kata? Nih kalau diperhatikan di sini ada kata vitality. Nah, apakah vitality merupakan bahasa Indonesia? Ya, bukan ya. Vitality itu bahasa Inggris. Kalau mau menggunakan bahasa Indonesia, maka yang benar adalah kata vital. Vital menurut KBBI itu artinya sangat penting.
Oke, jadi di sini yang salah adalah di kalimat nomor 2. Soal nomor 3, kalimat yang kurang tepat pada paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor 1. Dedi mengatakan lambatnya penanganan persoalan lingkungan akan berakibat fatal. 2. Seharusnya bisa cepat melakukan tindakan pencegahan sebelum ada kerusakan yang lebih berat lagi. 3. Yang namanya ilegal itu sudah alamnya rusak, tanpa bayar pajak, infrastruktur menjadi hancur. 4. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap negara. 5. Negara dianggap tidak ada oleh para penambang ilegal, kata Dedi. Nah, untuk kalimat yang kurang tepat, kita bisa memperhatikan struktur kalimatnya. Dalam struktur kalimat yang benar harus terdapat subjek atau S dan predikat atau P atau disebut juga kata kerja. Oke, kita lihat dari kalimat pertama. Dedi mengatakan lambatnya penanganan persoalan lingkungan akan berakibat fatal. Ini merupakan kalimat efektif. Kemudian untuk subjeknya adalah Dedi di sini. Dan yang predikatnya adalah mengatakan. Predikat kan bentuk kata kerja ya. Jadi nomor 1 betul. Nomor 2, seharusnya bisa cepat melakukan tindakan pencegahan sebelum ada kerusakan yang lebih berat lagi. Melakukan tindakan itu bentuk kata kerja, maka ini adalah P-nya di sini. Tapi di kalimat ini tidak ada subjeknya. Siapa yang harus melakukan tindakan pencegahan? Nah, ini nggak ada nih subjeknya, gitu. Mungkin yang dimaksud di sini tuh adalah pemerintah kali ya. Jadi kalau lebih tepat lagi seharusnya pemerintah gitu. Nah, kalau ada kata pemerintah setelah kata seharusnya, maka pemerintah itu menjadi subjeknya gitu. Tapi di soal ini atau di teks ini tidak ada kata subjeknya di kalimat nomor 2. Jadi kalimat yang kurang tepat pada paragraf ini adalah nomor 2. Oke, tapi kita coba cek nomor lain. Nah, di nomor 3, ini ada tanda petik. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat langsung yang berasal dari wawancara atau dialog seseorang gitu. Nah, pada kalimat nomor 3 ini, sebenarnya kalimatnya kurang efektif ya. Akan tetapi itu masih dimaklumi karena ini adalah bentuk dari kalimat langsung itu. Nah, di sini yang menjadi subjeknya adalah yang namanya ilegal itu. Nah, ini bisa menjadi subjeknya. Predikatnya ada. Ini di sini tidak ada predikatnya. Di sini tidak jelas. Nah, infrastruktur menjadi hancur, infrastruktur menjadi subjek. Menjadi hancur menjadi predikatnya di sini. Oke. Kalau nomor 4, hal ini merupakan bentuk pengingkaran. Hal ini menjadi subjeknya, merupakan itu kata kerja, predikat. Nah, nomor 5, negara dianggap tidak ada. Negara itu subjeknya, dianggap tidak ada itu adalah predikat. Jadi untuk nomor 3 adalah, jawabannya adalah yang nomor 2. Soal nomor 4, istilah global memiliki makna yang sama dengan kata yang digunakan pada kalimat bernomor. Oke, kita harus tahu dulu apa arti dari global. Global menurut KBBI artinya adalah secara umum dan keseluruhan, atau secara bulat, atau secara garis besar, atau bersangkut paut, atau meliputi seluruh dunia. Oke, kalau kita perhatikan nomor 1 di sini, atau kalimat pertamanya, pemerintah Cina berupaya sesuai kemampuan untuk memberikan prioritas kepada negara-negara ASEAN dalam pengembangan vaksin COVID-19. Nah, ini menunjukkan bahwa teksnya akan berhubungan dengan negara-negara di ASEAN, Cina, dan vaksin COVID. Berarti arti dari global adalah meliputi seluruh dunia. Gitu. Jadi, adik-adik harus mencari kata yang maknanya yaitu meliputi seluruh dunia gitu ya. Oke, silakan dibaca teksnya. Kita cepet-cepetan siapa yang mendapatkan kata yang maknanya sama dengan global.
Dimulai dari sekarang. Oke, saya udah dapat di sini. Vaksin secara mendunia. Nah, kata mendunia ini maknanya sama dengan global. Dia terdapat pada kalimat bernomor 8. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah nomor 8. Soal nomor 5. Penggunaan kalimat yang kurang tepat pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor. Nah, soal ini sama dengan soal nomor 3 ya. Berarti kita harus mencari kalimat yang lengkap strukturnya. Kalimat yang lengkap strukturnya minimal harus memiliki S dan P. Di mana S-nya adalah subjek, P-nya adalah predikat. Kita mulai dari nomor 1. Kasus reinfeksi COVID-19 pertama kali dikonfirmasi di Hong Kong. Kasus reinfeksi COVID-19 ini adalah subjeknya. Kemudian dikonfirmasi. Nah, ini adalah predikatnya. Jadi nomor 1, ini kalimat yang benar. Nomor 2, kasus ini dialami pria berusia 33 tahun. Kasus ini berarti ini subjeknya. Di mana kata ini merujuk pada kasus reinfeksi COVID-19. Dialami. Nah, ini adalah predikatnya. Oke, next nomor 3. Pasien pertama yang dipastikan mengalami reinfeksi virus corona pasca sembuh 4 bulan sebelumnya. Pasien pertama ini berarti subjek. Namun, di sini ada kata yang nih. Yang itu adalah kata penghubung atau kata hubung, di mana dia akan menghubungkan subjek atau objek dengan klausa penjelasan. Atau bisa diartikan yang itu akan menghubungkan antara subjek di sini pasien pertama dengan kalimat penjelasannya atau kalimat keterangannya. Jadi, dari kata dipastikan hingga sebelumnya ini adalah keterangan. Maka kalimat nomor 3 ini tidak memiliki predikat utama. Begitu. Oke, tapi kita cek dulu nomor 4. Pria asal Hong Kong tersebut pertama kali terinfeksi dan mengalami beberapa gejala ringan pada Maret 2020. Pria asal Hong Kong berarti ini adalah subjeknya. Terinfeksi. Nah, ini predikatnya. Oke? Kalau nomor 5. Para peneliti di University of Hong Kong mengatakan setelah pulih pria itu kembali positif COVID-19 saat dites di bandara setelah kembali dari Spanyol. Para peneliti ini adalah subjeknya. Kemudian mengatakan inilah predikatnya. Maka kalimat yang kurang tepat pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor 3. Nah, kalau kita mau benerin gimana nih biar ada predikatnya? Mungkin bisa kita kasih di awal adalah ia merupakan pasien pertama dan selanjutnya. Nah, maka ia di sini menjadi subjek, merupakan bisa menjadi predikatnya, gitu. Soal nomor 6, kita baca dulu pertanyaannya ya. Kutipan novel tersebut menggambarkan penokohan tokoh Marconi. Manakah pernyataan yang benar dan salah mengenai penilaian penokohan Marconi yang sesuai dengan kutipan novel tersebut? Pada pernyataan benar dan salah. Oke, ini ada pernyataannya ada 3. Kita baca pernyataan yang pertama. Penokohan Marconi digambarkan sebagai anak nakal, dijelaskan secara rinci, mulai dari kebiasaan buruknya di sekolah, fisiknya, serta perilakunya pada orang tua dan guru yang tidak menaruh rasa hormat. Kemudian pernyataan yang kedua, penggambaran Marconi memiliki karakter penyabar, disampaikan secara tidak langsung,
dengan peristiwa saat Marconi harus sekolah di Sekolah Pelayaran Radio di Tasikmalaya. Pernyataan yang ketiga, penggambaran Marconi sebagai sosok pembangkang disampaikan secara dramatis saat ayahnya meminta untuk bersabar sekolah, namun Marconi malah menikah. Oke, kita baca novelnya. Tuan Rajak memimpikan orang-orang memanggil anak sulungnya Spark, satu panggilan keren untuk seorang radio officer, perwira radio seperti panggilan keren Cap untuk kapten kapal. Untuk itu, Marconi mesti masuk sekolah perwira radio pelayaran di Tasikmalaya sih gagahnya. Namun, sayang seribu sayang, Marconi memilih jalan hidup sebagai bedebah. Baru kelas 1 SMP dia sudah merokok. Lengan baju yang sudah pendek digulung tinggi-tinggi. Mending kalau lengan berotot. Potongan rambut berurai panjang pada bagian belakang mirip ekor burung bayan. Satu ciri anak bergajul. Bolos sekolah adalah hobinya. Semua nilai yang dijunjung para pelopor pendidikan Indonesia dikhianatinya terang-terangan pada siang bolong. Tak tahu apa yang merasukinya, orang tua selalu dimusuhinya. Pelajaran disepelekan, guru-guru dilawan. Adalah satu keajaiban dia bisa tamat STM jurusan listrik. Memang sempat Marconi berangkat ke Tasikmalaya dan masuk sekolah radio itu. Tetapi kerjanya berleha-leha. Cuma 2 tahun bersabarlah, kata ayahnya agar Marconi menamatkan sekolah D2 itu. Namun, tak ada kesabaran dalam diri Marconi. Dia pulang ke Belitung, bukannya membawa ijazah, dia membawa istri. Oke, kita sudah membaca teksnya, maka kita bisa mengetahui mana pernyataan yang benar ya. Oke, yang pernyataan pertama ini benar karena dijelaskan bahwa Marconi itu nakal, merokok, dan lain-lain. Kemudian Marconi karakternya penyabar, ini salah karena Marconi tidak sabar ya. Kan disuruh sekolah 2 tahun dia malah pulang. Kemudian yang ini Marconi sebagai sosok pembangkang disampaikan secara dramatis, ya itu betul. Jadi yang ini benar. Oke. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oh iya, Sophia Elevets Academy juga menyediakan tutor-tutor untuk membantu adik-adik yang mau les privat secara online ataupun offline. Jika ada yang berminat, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.